Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayatullah, dari kelas PAI 7 2019, tepatnya di Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan suatu materi untuk memenuhi tugas akhir semester saya, tepatnya di mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Ini merupakan materi di mana seluruh materi-materi yang telah kami pelajari di pertemuan-pertemuan yang telah lalu akan kami resum di video kali ini. Jadi harapan saya semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mungkin saya rasa kita mulai saja video kali ini ya. Oke, selamat menyaksikan ya. Baik teman-teman, di materi pertama kita membahas tentang konsep dasar teknologi dalam pendidikan. Jadi yang diutamakan dalam teknologi di sini ialah media komunikasinya. Media komunikasi inilah yang mungkin sangat berguna dalam pengembangan media sumber belajar. Seperti ya alat-alat yang kita gunakan untuk mencari-cari informasi seperti handphone, TV, ada juga radio, dan juga ada juga komputer. Nah, media-media tadi ini sangat berguna bagi kita dalam menggali informasi, mencari informasi yang akan kita pelajari, yang akan kita dapat, gitu. Jadi materi di sini cukup mudah bagi kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, lalu di materi kedua itu ada teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problematika pendidikan. Nah, teknologi itu memang sebuah pendekatan dalam problematika pendidikan. Yang namanya problematika itu pasti masalah. Nah, masalah di sini bukan masalah rumah tangga ya. Masalah di sini merupakan suatu masalah di dalam pendidikan. Seperti apa orang-orang dalam memanfaatkan teknologi dalam pendidikan tersebut. Apakah tersebut bisa menghasilkan hal yang positif atau negatif? Nah, saya di sini akan menjelaskan dua yaitu kelebihan dan kekurangan dari teknologi informasi yang kita pelajari. Jadi tak selamanya teknologi memberikan hal-hal positif saja. Tidak selamanya dunia canggih, media-media yang begitu banyak kita lakukan, yang kita gunakan dalam media sumber belajar memberikan hasil positif. Tidak semua. Pasti ada saja beberapa yang memberikan dampak negatif, bukan hanya bagi kita melainkan juga bagi orang-orang lain maupun bagi para penggunanya, gitu. Nah, jadi gimana cara kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang memiliki akal baik untuk bisa memanage, untuk bisa membedakan, untuk bisa memberikan lebih luas lagi peluang-peluang kita, untuk bisa kita lebih manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin media teknologi yang akan kita lakukan, yang kita akan kerjakan tersebut. Jangan sampai media-media yang kita gunakan untuk memberikan informasi yang kita gunakan malah memberikan banyak hal negatif kepada kita. Tapi kita harus buat media tersebut, teknologi tersebut yang begitu canggih menjadi berkah bagi kita dan memberikan banyak keuntungan bagi kita, bukan memberikan banyak yang namanya kekurangan ataupun hal-hal negatif kepada kita. Yang pertama yaitu kelebihan teknologi informasi. Jadi kelebihannya di sini ialah informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Sudah jelas ya teman-teman. Wah, kita banyak nih tugas-tugas kuliah.
kita banyak nih tugas-tugas sekolah yang mungkin kalau otak kita sendiri yang bekerja mungkin kita kurang bisa mendapatkan informasi tersebut. Maka dari itu kita mencari materi tersebut, mencari pembelajaran tersebut di media sosial. Kita gunakan teknologi-teknologi yang begitu canggih zaman sekarang untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Ada Google, ada YouTube, kita bisa gunakan dengan baik. Kita pergunakan untuk mencari sesuatu yang kita inginkan. Jadi informasi-informasi yang didapat dari Google, YouTube itu bisa membantu, bisa sedikit mengurangi beban untuk kita bisa mengerjakan sesuatu yang kita akan kerjakan. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada inovasi dalam pembelajaran. Semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Jelas yang terbukti bahwasanya dengan inovasi baru yang diluncurkan mampu sedikit membuat rasa semangat dalam tubuh kita, dalam diri kita pribadi untuk lebih senang saja, lebih enjoy saja dalam mengerjakan semua materi yang akan kita pelajari. Nah, inovasi-inovasi inilah yang mungkin menjadi terobosan bagi para pemerintah, bagi para guru-guru, bagi para dosen-dosen untuk mengembangkan lebih jauh media pembelajaran tersebut. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa lagi kita teman-teman. Lalu yang ketiga, kemajuan teknologi informasi komunikasi juga akan meningkatkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis teleconference yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Wah, sepertinya yang ketiga ini memang kita rasakan sampai saat ini. Tahu sendiri kan, saat ini kita lagi diserang dengan namanya ada penyakit COVID-19 yang dimana mengharuskan kita untuk tetap melakukan sesuatu apapun itu dari dalam rumah. Tidak boleh ada kerumunan. Maka dari itu dengan adanya teknologi yang cukup canggih seperti ini mampu memberikan kita solusi terbaik, mampu memberikan kita cara agar kita masih tetap bisa melakukan yang namanya proses belajar mengajar. Dari TK sampai kuliah sampai universitas perguruan tinggi, cara seperti ini saat ini untuk tahun ini sangat dipergunakan hal ini. Begitu banyak sekali media-media pembelajaran yang digunakan untuk menopang, untuk sementara waktu ini menggantikan proses belajar mengajar dengan tatap muka. Ada namanya Zoom, ada Google Meet. Ini dimanfaatkan untuk menopang, untuk menggantikan peran tatap muka tersebut agar proses belajar mengajar antara siswa dan muridnya, antara mahasiswa dan dosennya bisa berjalan dengan baik gitu. Tidak hanya dalam pendidikan saja media seperti ini. Kemajuan teknologi seperti ini juga dipergunakan untuk orang-orang yang sedang mungkin lagi bekerja di kantor, akan rapat dengan klien itu banyak sekali dimanfaatkan seperti itu teman-teman. Jadi bukan saja bagi mahasiswa ataupun siswa saja yang menggunakan media seperti ini. Orang-orang juga yang sedang bekerja juga yang mempunyai pekerjaan mungkin yang ingin rapat bisa memanfaatkan seperti ini gitu. Jadi ya bisa dibilang teknologi zaman sekarang ini bisa dibilang cukup baik. Meskipun masih banyak sedikit kekurangan, tapi sejauh ini cukup bisa lah sedikit menggantikan yang namanya peran dari kuliah ataupun sekolah tatap muka tersebut. Lanjutnya tadi kan kelebihan, kita bahas kekurangan. Nah, kan saya bilang tadi kan tidak selamanya teknologi informasi itu memberikan hal positif saja, tetapi juga pasti akan memberikan hal negatif. Apa saja hal-hal negatif dari teknologi informasi? Itu ada 4 teman-teman. Yang pertama, penggunaan internet memerlukan infrastruktur yang memadai. Wah, internet bro. Jadi internet juga memang ini menjadi kendala, menjadi suatu halangan bagi kita yang memiliki koneksi internet yang kurang baik. Contoh seperti kita yang mungkin hidup di pelosok, hidupnya kita di
ya jauh dari kota, jauh dari keramaian, jauh dari sinyal bagus. Ini sangat kendala utama kami ataupun kita semua adalah di sini. Internet sini harus bagus. Karena Zoom, Google Meet dan alat-alat media lainnya itu sangat memerlukan sinyal-sinyal yang bagus, koneksi-koneksi yang bagus sehingga bisa dengan lancar kita melakukan komunikasi. Namun kalau internet koneksinya jelek mungkin sangat menghambat. Jadi kalau bisa dibilang kata bahasa gaulnya itu teman-teman ngelek-ngelek. Ngelek-ngelek. Jadi sinyal di sini sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi untuk kita yang hidup di pelosok mohon bersabar, mungkin suatu saat nanti ataupun video saya ini didengarkan oleh pemerintah, saya berharap semoga teman-teman yang hidup di pelosok, terutama saya pun akan diberikan bantuan berupa sinyal yang bagus, akan didirikan tower oleh pemerintah sehingga kita yang dari jauh dari pelosok desa bisa dengan baik mendapatkan koneksi internet itu ya teman-teman. Amin. Lalu yang kedua, penggunaan internet yang mahal. Wah jelas pemirsa, jelas teman-teman ya. Kalau membahas tentang biaya internet itu jadi beban kita juga gitu ya. Karena saya pribadi pun mungkin teman-teman juga merasakan yang mohon maaf sebelumnya sedikit memiliki ekonomi yang kurang, itu menjadi beban terutama pembelian kuota internet. Karena kuota internet memang tidak murah. Ya kalau Telkomsel yang saya pakai itu 80.000 lebih untuk satu kali pemakaian sebulan gitu teman-teman. Nah jadi mungkin itu memang menjadi kendala bagi kita untuk memanfaatkan teknologi informasi seperti ini. Namun pemerintah juga sudah baik, sudah memberikan kuota gratis kepada kita semua. Dan teman-teman kita manfaatkan kuota gratis ini dengan baik untuk kita melangsungkan pembelajaran. Jangan kita gunakan yang namanya pemberian pemerintah berupa kuota gratis itu kita gunakan untuk hal-hal lain seperti kita chatan, malah buka story IG, kita tengok YouTube. Itu mungkin hal-hal yang kurang baik. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin pemberian dari pemerintah terhadap kita. Kita menghargai jasa-jasa para pemerintah untuk menopang pendidikan jauh lebih baik di zaman yang kena COVID-19 seperti ini. Lalu kurangan ketiga yaitu kurangnya pergaulan di kalangan masyarakat. Nah, ini sebenarnya jatuhnya bukan kesalahan dari pemerintah, kesalahan dari siapa, ini melainkan kesalahan dari diri pribadi, diri sendiri. Kita yang mungkin dalam bahasa gaulnya itu kudet atau kurang update, itu menjadi problematika yang begitu besar bagi kita. Karena apa? Di zaman era seperti ini, teknologi informasi sangat menjadi patokan nomor satu. Karena dengan kita bisa memanfaatkan, bisa menggunakan media-media komunikasi yang canggih seperti zaman ini, hidup kita akan lebih mudah. Namun sebaliknya akan menjadi bumerang bagi diri pribadi, akan menjadi kesusahan bagi kita sendiri untuk kalau kita tidak bisa memanfaatkan tersebut. Kita tadi kurang update tadi ya, kita tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom karena kurangnya pengetahuan kita, kurangnya kita rasa ingin cari tahu kita kurang. Jadi itu akan menjadi problematika, itu akan menjadi kekurangan bagi kita. Karena dengan itu kita akan menjadi kurang bersaing dengan orang-orang lain. Jadi pesan saya di sini yang untuk nonton video saya, ayolah mulai sekarang kita belajar lebih baik, kita belajar lebih giat untuk bisa memanfaatkan media-media yang belum kita ketahui, agar kita tidak kalah saing dengan orang-orang di luar sana. Oke teman-teman, kekurangan yang keempat yaitu beberapa mengalami masalah di penataan ekonomi yang lemah. Kembali ke ekonomi. Kalau bicara ekonomi memang ini menjadi problematika yang cukup berat bagi kita. Ini kecaman, ini mungkin benar-benar menjadi bumerang bagi kita. Gimana cara kita agar bisa memanajekan ekonomi kita yang rendah dengan menyeimbangkan dengan teknologi yang mahal. Itu kembali kepada kita, gimana cara kita untuk tetap bisa memanfaatkan media sebagai belajar walaupun ekonomi kita rendah teman-teman. Nah lalu materi ketiga yang akan saya sampaikan yaitu teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan.
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam kegiatan pembelajaran itu memiliki tiga fungsi. Fungsi yang pertama itu apa? Fungsi yang pertama ialah teknologi berfungsi sebagai alat bantu bagi pengguna dan siswa dalam proses belajar hingga keadministrasian. Nah, contohnya seperti pengolahan kata, angka, unsur grafis, database, membuat program administratif dan lainnya. Seperti kita bekerja di bank atau perusahaan yang memungkinkan menggunakan table-table data-data seperti itu, Microsoft Excel lah paling tidak, itu harus kita pelajari agar kita bisa bersaing, agar kita bisa mengetahui seperti apa gitu kan namanya grafik-grafik seperti teman-teman ya, kita pelajari hal tersebut. Fungsi yang kedua yaitu teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Wah, ini sudah pasti teman-teman, karena dengan adanya teknologi tersebut yang sesuatu yang belum kita ketahui, sesuatu yang belum kita kuasai dapat kita ketahui teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. Jelas teman-teman, dengan adanya itu kita akan mengetahui, kita akan membantu kita untuk lebih mengetahui apa yang belum kita ketahui. Lalu media pendidikan dalam proses pembelajaran. Media ini sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Media-media ini yang akan kita gunakan dalam membantu proses pembelajaran kita. Nah, lalu ada evaluasi pemanfaatan media pembelajaran. Nah, setelah kita, ini khususnya para pendidik dan juga para pendidik dan juga para peserta didik, kita akan mengevaluasi sejauh mana dan seberhasil apakah media komunikasi yang telah kita kembangkan itu. Kita dalam semester ini menggunakan media komunikasi seperti alat Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Kita evaluasi apakah dengan itu malah membantu kita mahasiswa, malah membantu para siswa dalam mengembangkan proses pembelajaran, atau sebaliknya malah mengurangi atau malah sedikit merugikan. Kita evaluasi hal tersebut, kita jadikan pembelajaran bagi kita. Kalau itu kurang berhasil, mungkin kita akan memiliki metode-metode lain yang akan kita manfaatkan agar para siswa dan para guru lebih mudah dalam mengakses pendidikan tersebut. Nah, lalu yang terakhir itu ada juga pengembangan media pembelajaran berbasis audio. Jadi audio ini adalah media yang mengandung pesan hanya dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar. Jadi ini media audio ini hanya untuk orang-orang yang memiliki atau hobi mendengarkan. Nah, jadi dalam media ini seseorang pembicara itu menjelaskan suatu materi dari suatu aplikasi seperti radio, ada juga aplikasi Anchor, di mana tersebutlah para pembicara tersebut menjelaskan materi, kemudian para pendengar tuh mendengarkan materi tersebut. Mungkin dengan kita yang memiliki hobi mendengarkan lebih mudah mengakses tersebut gitu. Lalu yang kita bisanya cuma melihat dan juga mendengar, gimana caranya? Yaitu dengan media pembelajaran berbasis audiovisual. Jadi media audiovisual ini adalah media penyaluran pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan, biasa disebut media pandang dengar ya. Jadi dengan media inilah kita dapat lebih mudah sebenarnya dalam mendapatkan informasi, dapat yang kita inginkan. Dengan ada pendengaran dan penglihatan, mungkin dapat membuat kita lebih mudah mengakses apa yang kita inginkan. Teman-teman yang berbahagia dan yang lainnya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Allah saya mohon ampun. Sebelum saya menutup video ini, perkenankan saya akan memberikan sedikit pesan dan kesan saya selama mengikuti perkuliahan ini. Menurut saya, kesan dalam mengikuti perkuliahan media sumber belajar ini cukup menarik dan cukup menantang bagi kita. Menarik di sini, menarik untuk dipelajari bagi kita. Karena dengan media ini, dengan mata kuliah ini, kita yang sebelumnya yang kudet, kurang update, kurang bisa berinovasi, kurang bisa mengedit-edit, bisa dengan MK ini kita belajar, dan akhirnya itu terbukti cukup efektif bagi kita.
Jadi menurut saya kesannya luar biasa sih mata kuliah ini. Saya bisa jadi orang lebih aktif, lebih kreatif dalam mengembangkan media-media pembelajaran. Pesan saya, semoga dengan adanya mata kuliah ini kita semuanya bisa mengembangkan media-media pembelajaran lainnya agar jauh lebih baik dari zaman-zaman seperti ini. Mungkin zaman saat ini ada Google Zoom, ada Google Meet. Untuk tahun-tahun yang akan datang kita buat yang lebih lagi praktis tapi bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar untuk menyaksikan video saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ahmad Hidayatullah pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.